Hai apa kabar para penggemar serial Sci-Fi Tekno 007? Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan serial Ae Hikipilaje Otesis ketika Nusantara jadi kunci masa depan galaksi. Dalam serial ini, terdapat karakter utama yaitu Damar Satya, ex-astronot BRIN, cerdas dan pendiam, memiliki trauma dari misi luar angkasa pertama Indonesia. Intan Wicaksana, ahli arkeoteknologi dari UGM, jago bahasa kuno dan sejarah antariksa Nusantara. Bagas Rinaru di hacker underground dari Bandung. Dengan akses ke sistem gelap global, Sari Nadira, pilot drone tempur dari Aceh. Tajam, taktis, dan loyal pada tim. Komandan Raka, pemimpin misi rahasia Archipelago X, sosok misterius dari masa depan. Let's rock! Archipelago ke-10, episode 1, Pulau Tanpa Waktu. Tuh, bisa berhenti. Tapi kebenaran akan tetap bergerak. Bagian 1. Munculnya Pulau Hantu. Langit di atas Banda Neira bersih tanpa awan. Damar Satya menatap layar satelit sambil mengerutkan kening. Di peta digital yang terpampang, ada sebuah pulau baru yang muncul begitu saja, persis di tengah Laut Banda. Tak pernah terdeteksi radar sebelumnya. Bahkan Google Earth pun masih kosong di titik koordinat itu. Ini bukan glitch biasa, gumamnya. Pulau ini muncul saat fase bulan biru. Lihat datanya. Intan Wicaksana, ahli arkeoteknologi dari UGM mendekat. Rambutnya yang dikepang tergantung rapi di bahu. Ia menyorot layar dengan tatapan serius. Bentuknya mirip pulau-pulau kuno yang disebut dalam naskah Nagara Kretagama, ujarnya sambil membolak-balik catatan di tablet digital. Tapi pulau ini seharusnya tidak ada. Tiba-tiba, suara statis terdengar dari earpiece mereka. Tim Archipelago Fulo segera menuju koordinat 53417S. 129 do 10E. Izin operasi darurat telah disetujui. Gunakan drone penyusup tipe Garuda Fit. Itu suara Komandan Raka. Dingin, tegas. Damar mengangguk. Dan dalam hitungan jam, tim kecil mereka Damar, Intan, Bagas, dan Sari terbang menuju lokasi dengan pesawat siluman. BRIN yang hanya digunakan dalam operasi khusus. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar pulau. Itu adalah patahan waktu yang menunggu untuk dibuka kembali. Bagian 2. Pulau tak bergerak. Sesaat setelah mendarat, suasana langsung berubah. Jam tangan digital. Semua anggota tim berhenti tepat jam 2:34 WIB. Dan tak pernah bergerak lagi. Gila, waktu di sini beneran stuck, ujar Bagas sambil mengutak-atik drone-nya yang error. Intan berjalan lebih jauh ke arah tengah pulau. Tumbuhan di sana tidak layu, tidak tumbuh. Daunnya seperti beku dalam waktu. Sementara burung-burung berkicau dalam putaran yang persis sama setiap 2 menit. Deja vu, kata Sari, menatap langit yang tak berubah warna sejak mereka datang. Lalu mereka menemukannya. Sebuah struktur batu kuno, berbentuk candi, berdiri kokoh di tengah pulau. Tapi anehnya, bayangannya memantul ke arah berlawanan melawan arah sinar matahari. Damar menyentuh prasasti di dasar candi. Tulisan kuno Jawa bercampur dengan huruf aksara yang belum pernah mereka lihat. Ini bukan dari bumi, desis Intan. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Dari balik pepohonan, muncul sosok besar berwarna hitam, makhluk humanoid dengan wajah samar dan tubuh berkedip seperti sinyal TV rusak. Makhluk distorsi waktu. Mereka harus bersembunyi karena makhluk itu bisa mencium sesuatu yang lebih tajam dari bau, yaitu kehadiran dari masa yang berbeda. Bagian 3. Makhluk bayangan. Jangan bergerak, bisik Sari. Ia memegang erat pergelangan tangan Bagas yang hampir saja menyentuh alat pengendali drone-nya. Makhluk itu berdiri diam di antara mereka dan struktur candi. Tubuhnya berdenyut seperti video buffering kaku, melompat-lompat. Setiap gerakannya seperti jeda pada kaset rusak, rewind, pause, replay. Matanya kosong, tapi terasa mengawasi dari seluruh arah. Dia bukan dari dimensi kita, gumam Intan lirih. Setiap pergerakannya membekas ke waktu. Damar mengangkat kamera kuantum dari tasnya, mencoba merekam. Kesalahan fatal. Makhluk itu melesat. Dalam sekejap, dunia seakan membeku. Mereka semua melihat potongan-potongan waktu, kenangan masa kecil, ledakan bintang, dan bayangan diri mereka sendiri yang hancur dalam berbagai kemungkinan. Lalu, semuanya kembali normal. Makhluk itu sudah menghilang. Tapi jam tangan Bagas berdetak mundur sekarang. Bagian 4. Cermin waktu. Setelah insiden itu,
mereka memutuskan mundur ke pesawat. Namun, begitu sampai di tepi pantai tidak ada pesawat, yang ada hanya salinan pesawat rusak, tertimbun setengah di pasir, terlihat sudah berkarat, seperti tertinggal di sana selama puluhan tahun. Ini nggak mungkin, kita baru mendarat 4 jam lalu. Bagas panik. Damar mengambil alat pelacak waktu dan gelombang spasial. Hasilnya tidak konsisten. Garis waktu di sekitar pulau berbelok seperti lingkaran. Sari, yang paling tenang, menatap ke horizon. Kita nggak lagi di satu waktu. Pulau ini memantulkan berbagai versi masa depan dan masa lalu kita. Intan berjalan ke bibir pantai, lalu terdiam. Di depan matanya, ada dirinya sendiri lebih tua, berpakaian sama. Tapi mata yang lelah dan luka besar di pelipis kanan menunjukkan bahwa versi itu bukan berasal dari masa sekarang. Versi tuanya hanya berkata satu kalimat sebelum hilang dalam cahaya biru. Jangan biarkan Damar masuk ke dalam candi, apapun yang terjadi.